Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di David 13 dan hari ini aku akan nge-review. Sebenarnya aku baru bikin video unboxing aja sih. Ini adalah kopi Delta yang cukup murah. Aku beli 1 kilo itu harganya 170.000. Ya cuma gambling aja sih, tapi ya waktu datang kayak gini biji kopinya. Sekarang aku mau nyetok lagi. Nah, udah, kopi ini aslinya buat harian aja, kalau misal ada tamu atau apa gitu. Dan aneh juga kalau misalnya nggak sekalian divideokan. Aslinya udah bingung juga ini bakal divideoin atau enggak, karena kan apa sih yang mau dibahas, karena kopinya kan kurang banget menurutku, dari quality control, sortasi, ya ya termasuk sortasi juga ya, quality control itu menurutku kurang banget. Banyak di luar biji kopi itu ikutan masuk, seperti daun-daun, dan banyak itu juga apa namanya, batang-batang kopi gitu juga ikut masuk. Nah ini kalian kan kalau tahu ini tuh kaskara gitu loh, ikut masuk. Nah ini batang batang-batang kopi ikut masuk. Ini batang kopi juga. Jadi tiap keluar aku giling ini itu pasti kayak apa ya, yang mempengaruhi ke hasil gilingan kopiku selanjutnya juga. Ini kan kaskara kayak gitu. Nah, tapi itu oke. Aku bakal giling sesuai dengan kopinya ini, nggak akan aku sortasi. Buat fair-fairan aja, bakal seperti apa kopinya. Kalau buat kalian yang mau jualan kopi-kopi harga segelas 5.000 gitu, yang ingin mempertahankan yang penting biji kopi asli dan gak ada campuran jagungnya, ini bisa dipertimbangkan juga. Aku yang sesuai dengan ini aja, karena menurutku kopi hitamnya itu rasanya cukup kurang, dan aku bakal bikinnya ice Vietnam drip aja. Oke, tapi by the way, baunya kopi dia itu bukan yang harum-harum banget, tapi apa ya, aku ngerasanya itu kayak kopi apa ya, yang hmm, apa ya deskripsinya, lebih kayak kopi yang belum seharusnya dipanen, udah dipanen duluan, jadi rasanya itu campur-campur gitulah. Kalau misalnya kita masak itu kayak ada aroma langunya, seperti itu. Ya mungkin kadar airnya dia masih banyak, dan ini prosesnya sangat-sangat di asalan, bahkan ya non sortir lah, masuknya lah pixel pixel yang asalan tanpa sortir. Ya udah, jadi kayak misalnya di satu tanaman gitu ada biji kopinya yang masih kecil-kecil, yang masih baru tumbuh, itu langsung di shred. Nah gitu, makanya harganya murah. Nah langsung aja aku akan giling kopinya. Dan buat susu kental manisnya aku kasih di 25 gram. Lagi pengen yang sedikit lebih manis, 26 gram. Apa kelebihan. Dan kita langsung masukin kopinya ke Vietnam drip.
Yang aku lakuin selanjutnya biasanya kalau bikin um, Vietnam drip itu aku sedikit tamping, nggak sedikit sih, tamping aja biar kopinya itu padat, biar ekstraksinya itu semakin apa ya, nggak keburuan turun gitu loh. Di awal aku akan masukin di 30 ml dulu. Selanjutnya aku masukin di 100 ml. Kita tunggu sampai kopinya turun semua. Oke, sudah terseduh semua. Sudah aku kasih es dan kita bikin kopinya sampai ya dingin dulu aja. Karena tadi pakai airnya yang sangat panas. Kalau kopinya dingin kayak gini dan dikasih susu, ini bakal cukup membantu rasa langu di kopinya. Rasa langunya cukup ketutup dan jadi ya cukup menyenangkan juga rasanya. Terus yang aku sukanya kalau dia dikasih susu, dia jadi coklatnya itu, rasa coklatnya itu bukan hints gitu, tapi cukup cukup kerasa juga. Ya enak sih. Kalian kalau misalnya mau pakai kopi ini buat jualan bisa, tapi agak lebih tricky juga. Kalau misalnya dibikin kopi hitam umumnya gitu, pasti rasanya harus ada adjustment dikit lah. Tapi nggak tahu kalau misalnya ini dibikin blend tuh bagaimana. Tapi terserah kalian sih mau jualnya model apa. Tapi ya seperti itu, kopi ini cukup tricky buat disajikan. Ya udah gitu aja teman-teman, reviewku dan resepku tentang kopi Taman Delta ini. Terima kasih sudah nonton dan salam kopi.